Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa sahabat dakwah Binbas TV yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesaat lagi akan kita saksikan bersama kajian rutin yang insya Allah akan kami siarkan secara langsung dari Studio 1 Binbas TV, pemirsa, yaitu diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Syafi'i, MPD Hafizahullah Ta'ala. Semoga bermanfaat dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa melanjutkan materi kita mengenai ulumul hadis atau mustalah hadis menggunakan buku Al-Mandhumah syarah atau penjelasan Al-Mandhumah Al-Baiquniyah, di mana pertemuan ini adalah insyaallah pertemuan terakhir dan selesai insyaallah kita bahas buku ini. Dan pada materi ini kita akan membahas mengenai al-hadisul munkar, kemudian ada namanya al-hadisul matruk, dan terakhir ada namanya al-hadis al-maudhu'. Sekarang kita akan bahas al-hadisul munkar sesuai dengan mandhumah bait yang disampaikan oleh Imam Al-Baiquni. Beliau mengatakan wal munkarul fardu bihi rawin ghada ta'diluhu la yahmilut tafarruda. Hadis mungkar itu adalah yang diriwayatkan oleh satu orang perawi yang kalau misalnya dia meriwayatkan dengan sendiri, tidak ada teman-teman yang lain, artinya dalam satu tingkatan itu dia sendiri meriwayatkan, maka hadisnya tidak diterima, artinya orangnya lemah, hadisnya lemah. Wal munkaru lughatan ismu maf'ul. Nah, kemudian mungkar secara bahasa itu adalah isim maf'ul dari kata angkara yungkiru, mungkirun, mungkarun. Jadi ma'khudun minan nakarah, diambil dari kata nakarah, yaitu kemungkaran. Wa fil istilah, secara istilah ilmu hadis, yaitu al-fardu bihi rawin ma tafarradu bihi rawin, yaitu apabila seorang perawi sendiri, ay ghada ta'diluhu la yahmilu tafarruda, ay qallat thiqatuhu wa la yahtamilu tafarruduhu, yaitu orang yang di bawah thiqah, maksudnya kalau dia meriwayatkan hadis itu hadisnya orangnya hadisnya menjadi lemah karena orang yang tersebut. Ya'ni la yablughu minal adalati wa dhabti mablagha ma yuqbalu tafarruduhu bal huwa qasirun 'an dzalik. Jadi perawinya itu orang yang tidak sampai menjadi syarat perawi yang sahih, perawi hadis sahih. Nah, di mana syarat-syarat hadis sahih itu sanadnya harus adil, kemudian dhabit. Nah, perawi hadis mungkar ini orangnya tidak adil, artinya tidak sampai kepada derajat adil, kemudian tidak dhabit, tidak kuat hafalannya lemah, lupa-lupa, atau misalnya dia dia lancar tapi salah-salah. Nah, ini namanya tidak dhabit. Contoh hadisnya adalah ma akhrajahu Ibnu Majah fi Sunan faqala, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau mengatakan haddatsana Abu Bishrin Bakru Ibnu Khalafin qala haddatsana Yahya Ibnu Muhammadin bin Qaisin al-Madani qala haddatsana Hisham Ibnu Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kulul balah bit tamri
kulul khalaqa bil jadid fa inna syaitana yaghdab wa yaqulu baqiya ibnu adam hatta akala al khalaq bil jadid. Nah, dalam hadis ini pada sanadnya ada namanya Abu Zakaria Yahya ibnu Muhammad bin Qais al-Madani. Nah, tadi sudah kita sebutkan haddatsana Yahya ibnu Muhammad bin Qais al-Madani. Ini salah satu perawinya. Di mana Yahya ibnu Muhammad bin Qais al-Madani ini adalah seorang perawi yang dilemahkan, artinya dia direkomendasikan bahwa orang ini bukan direkomendasi, terbalik, tidak direkomendasikan, artinya dilemahkan. Jadi orangnya tidak termasuk perawi yang thiqah atau tidak termasuk perawi yang dhabit. Nah. Atau tidak termasuk perawi yang adil. Jadi kenapa? Karena dia dilemahkan salah seorang ulama hadis, yaitu Ibnu Ma'in wa ghairuhu, bahkan selain Ibnu Ma'in. Wa qad tafarrada bihadzal hadis fasara al-hadis munkaran. Jadi ketika dia meriwayatkan satu hadis, hadisnya tidak diterima, artinya hadisnya menjadi lemah. Nah, apabila dia sendiri meriwayatkan hadis ini, maka hadis itu menjadi mungkar namanya. Jadi kalau misalnya dia ikut meriwayatkan hadis misalnya dengan teman-teman yang lain, maka hadisnya menjadi dhaif. Tapi kalau dia sendiri menjadi mungkar. Ini adalah yang dimaksud dengan hadis mungkar. Jadi untuk lebih sederhananya kita buat tadi namanya Yahya ibnu Muhammad bin Qais al-Madani. Ini salah satu perawi yang dilemahkan, artinya ketika dia menjadi salah satu perawi dalam hadis apapun itu, maka hadisnya menjadi lemah. Hadisnya menjadi lemah, hadis apapun itu. Misalnya satu hadis diriwayatkannya dengan teman-teman yang lain, misalnya dalam satu angkatan itu ada 2 atau 3 orang misalnya. 2 atau 3 orang, maka hadisnya secara otomatis lemah karena orang ini, karena Yahya bin Muhammad bin Qais al-Madani ini. Nah, ketika dia meriwayatkan satu hadis, hadisnya itu dengan sendiri, artinya dia tidak dengan yang lain, dia cuma satu orang, maka hadisnya menjadi namanya mungkar. Jadi kalau misalnya dia meriwayatkan satu hadis dengan teman-temannya, maka hadisnya menjadi dhaif. Tapi kalau dia sendiri, tidak ada teman yang lain, cuma dia sendiri, maka hadisnya namanya mungkar. Nah, itu bedanya hadis dhaif dan hadis mungkar. Faidatun daqiqah. Ada manfaat yang sangat baik di sini yang perlu kita perhatikan, yaitu wa yuqabilul munkar al ma'ruf wa huwa ma yukhalifihi thiqah ad-dha'if. Wa'lam anna alladhi yanbaghi i'timaduhu anna al-munkar wasyaddu yashtarikani fi musamma al-mukhalafah wa yaftariqani fi anna al-munkar riwayat ad-dha'if aw al-mastur wal hadithu syad riwayat al-thiqah aw as-saduq. Ya. Jadi perbedaannya hadis mungkar dengan hadis syad. Jadi misalnya mereka sama menyelisih namanya. Ada namanya persamaan adalah sama-sama mukhalafah, menyelisihi. Kapan dikatakan hadis mungkar? Kapan dikatakan hadis syad? Hadis syad. Hadis syad dikatakan sebuah hadis itu adalah syad apabila diriwayatkan oleh thiqah, perawinya adalah thiqah. Perawinya adalah thiqah. Rawahu thiqatun. Diriwayatkan oleh thiqah
khalafa, yang menyelisihi, thiqah ini menyelisihi man huwa awsaq man huwa awsaq minhu. Namun dia yang perawi thiqah ini, apabila dia meriwayatkan hadis, sebenarnya hadisnya diterima. Tapi ketika dia menyelisihi yang lebih thiqah, maka namanya syadz. Namanya hadisnya syadz, artinya hadisnya tertolak, hadisnya tidak diterima, menjadi termasuk salah satu hadis dhaif. Ini yang dinamakan hadis syadz, dia menyelisihi. Kemudian hadis mungkar adalah rawahu ghairu thiqatin. Artinya orang lemah, orangnya lemah. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang bukan thiqah, perawi yang bukan thiqah, khalafa thiqatan. Nah, sama-sama menyelisihi. Hadis yang diriwayatkan oleh orang yang bukan thiqah, kemudian dia menyelisihi orang yang thiqah, maka namanya adalah al-hadis mungkar. Jadi mereka sama-sama menyelisihi orang yang di atas mereka. Tapi bedanya ini orang yang tidak thiqah, ini orang yang thiqah. Kemudian bedanya lagi adalah kalau orang yang thiqah ini meriwayatkan hadis, maka kalau misalnya dia tidak menyelisihi orang yang thiqah, apabila idza rawa hadisan lam yukhalif thiqatan, apabila orang yang tidak thiqah ini meriwayatkan satu hadis yang tidak menyelisih thiqah, fahadithuhu dhaifun, maka hadisnya dhaif. Namun kalau ini orang yang thiqah ini idza rawa haditsan, apabila dia meriwayatkan hadis lam yukhalif, tidak menyelisihi man huwa awsaq minhu, fahadithuhu makbulun, diterima. Nah, ini bedanya antara makbulun bisa sahih atau hasan, tergantung, ditinjau lagi. Jadi bedanya adalah antara hadis mungkar dan syadz itu perawinya yang satu tidak thiqah, yang satu thiqah. Yang satu tidak thiqah. Yang satu tidak thiqah, yang satu thiqah. Nah, apabila yang tidak thiqah ini meriwayatkan hadis, kemudian menyelisihi orang yang lebih tinggi derajatnya, itu orang yang thiqah, maka hadisnya namanya mungkar. Nah, lebih parah daripada dhaif. Jadi kemudian kalau orang thiqah meriwayatkan satu hadis, kemudian hadis tersebut menyelisihi orang yang di atasnya, tingkatannya, derajatnya, artinya orang yang lebih thiqah darinya, maka hadisnya dinamakan syadz, dan ini adalah termasuk hadis dhaif. Termasuk hadis dhaif. Kemudian orang yang tidak thiqah apabila meriwayatkan hadis, meskipun tidak menyelisihi orang yang lebih tinggi derajatnya, yaitu orang thiqah, maka hadisnya dhaif, sederajat sama ini. Tapi bedanya ini, kalau orang thiqah meriwayatkan hadis yang tidak menyelisihi yang lebih thiqah darinya, maka hadisnya diterima, bisa saja sahih atau hasan. Itu bedanya. Salah satu contoh orang yang tidak diterima hadisnya adalah Yahya bin Muhammad bin Qais al-Madani tadi.
Dia adalah orang yang lemah, artinya bukan sikoh. Apabila dia meriwayatkan hadis, maka hadisnya menjadi lemah kalau tidak menyelisih hadis yang lebih yang orang yang sikoh. Tapi kalau dia meriwayatkan hadisnya menyelisihi yang orang yang sikoh, maka hadisnya mungkar. Jadi wa yuqabil munkar al-ma'ruf. Lawan dari mungkar adalah al-ma'ruf. Wa huwa ma yukhalifu fihi thiqah ad-dha'if. Yaitu yang menyelisihi yang thiqah. Dha'if yang menyelisihi thiqah. Wa alam anna alladhi, ketahuilah bahwa menjadi yang seharusnya menjadi patokan hadis munkar dan hadis syadz itu yashtarikani fi mustammal mukhalafah. Mereka itu punya kesamaan, hadis munkar dan hadis syadz itu punya kesamaan, yaitu yashtarikani fil mukhalafah, yaitu sama-sama menyelisihi. Namun bedanya wa yaftariqani fi annal munkar riwayatud dha'if awil mastur. Bedanya adalah kalau munkar itu adalah riwayat hadis dha'if, hadisnya adalah dha'if. Wal hadits syadz riwayat thiqah awil saduq. Sementara hadis syadz itu sebenarnya adalah perawinya adalah orang yang thiqah. Seperti itu. Jadi untuk menyederhanakannya begini. Kalau seandainya kita ulangi lagi, misalnya antara untuk lebih mudah memahamkannya, kalau misalnya yang ghair thiqah tadi, hadisnya kalau dia meriwayatkan hadis yang tidak menyelisihi, maka hadisnya dhaif. Kalau yang thiqah apabila meriwayatkan hadis apapun itu tanpa menyelisihi, maka hadisnya adalah makbul. Nah, tapi apabila hadis makbul ini dan hadis dhaif ini bisa sahih atau hasan. Apabila misalnya hadis dhaif ini menyelisihi idza khalafa, ini aslinya hadis dhaif dan tidak diterima. Idza khalafa thiqah fahuwa, maka jadinya adalah hadis munkar. Kemudian hadis yang seharusnya diterima apabila perawinya yang menyelisihi idza khalafa man huwa awsaq minhu, yang lebih thiqah, maka namanya jadinya hadis syadz. Jadi lemah hadisnya. Jadi untuk menyederhanakannya seperti ini. Yang ini aslinya adalah hadis dhaif, kemudian apabila menyelisihi yang thiqah, maka jadi munkar. Kemudian ini sebenarnya ada hadis yang bisa diterima, makbul, kalau dia meriwayatkan hadis, tapi kalau menyelisihi yang lebih thiqah, menjadi hadis syadz dan termasuk salah satu jenis hadis dhaif. Kemudian sekarang kita akan bahas tentang jenis hadis berikutnya, yaitu al-haditsul matruk, hadis yang ditinggalkan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Baiquni, beliau mengatakan matrukuhu ma wahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi fa huwa karat. Matrukuhu ay matrukul hadis, hadis yang ditinggalkan. Awil mahjur, atau yang dijauhi. Wa fil istilah, secara istilah ilmu hadis, yang dimaksud dengan hadis matruk adalah mawahidun bihin farad wa ajma'u li dha'fihi, yaitu man farada bihi dha'ifun mujma'un ala dha'fihi minan nuqad. Jadi apabila ada hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah, yang bukan thiqah, mujma' ala dha'fihi minan nuqad, dan dia disepakati oleh para
pengkritik hadis atau ahli hadis itu semua mengatakan dia adalah seorang yang lemah, perawinya adalah orang yang lemah. Dituhmatihi bil fisq, bisa saja alasannya adalah karena dia dituduh berbuat fasik, au li ghaflatihi, atau dia orang yang lalai, au li kasratil wahm, atau dia banyak lupa, au li kaunihi urifa bil kadhib, atau dia terkenal dengan kebohongan, suka berdusta. Fi ghairil hadis, pada selain hadis, fala yu'manu an yakdziba fil hadis, maka orang seperti ini tidak dijamin akan jujur apabila meriwayatkan hadis. Artinya dia akan selalu berdusta, atau dikhawatirkan dia akan terus berdusta apabila meriwayatkan hadis. Fahuwa karat, maka hadis seperti ini namanya karat. Maksudnya adalah mardud, tertolak. Ail maudhu' fi kaunihi min anwa'id dha'if, atau juga disebut maudhu'. Nah, dan ini adalah termasuk salah satu jenis hadis dha'if. Wa in kana akhaffa minhu, meskipun lebih ringan daripada itu. Wal ghalib an yutlaqa matrukul hadis 'ala rawi wa laysa 'ala al-hadisi. Jadi perlu diperhatikan bahwa apabila satu hadis dinamakan hadis matruk, yang dikatakan, yang disebutkan, yang ditinggalkan di situ adalah matruk. Matruk itu secara bahasa ditinggalkan. Maksudnya yang ditinggalkan di situ adalah perawinya, bukan hadisnya, Jadi ketika diketahui bahwa seorang perawi itu terkenal dengan suka berdusta, atau terkenal berbuat maksiat, atau sering lupa hafalannya, maka orang seperti ini, perawi seperti ini namanya haditsu matruk. Hadisnya ditinggalkan, tertolak. Contohnya adalah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dalam sunannya, beliau mengatakan akhrajana Amru ibnu Zurarah qala anba'ana Ismail an Ayyuba an Muhammad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam inna fil jumu'ati sa'atan, sesungguhnya pada hari Jumat itu ada waktu, la yuwafiquha 'abdun muslimun qa'imun yusalli yas'alullaha 'azza wa jalla syai'an illa a'tahu iyyah. Qulna yuqalliluha yuzahhiduha. Qala Abu Abdurrahman la na'lamu ahadan haddatha bihadzal hadithi ghaira Rabah an Ma'mar 'an az-Zuhri illa Ayyub ibn Suwaidin fa innahu haddatha bihi an Yunus an az-Zuhri an Sa'id wa Abi Salamah wa Ayyub ibn Suwaid matrukul hadis. Jadi di sini, di dalam salah satu perawi hadis ini ada namanya Ayyub ibn Suwaid, di mana beliau ini direkomendasi atau diberi catatan oleh ulama hadis bahwa orang ini adalah matrukul hadis. Hadisnya ditinggalkan, hadisnya ditolak. Wa in kana al-haditsu sabitan, apabila hadisnya ada min riwayati ghairi Ayyub, dari riwayat dari selain Ayyub ibnu Suwaid ini, misalnya jalur yang lain, kama akhrajan Nasa'i, sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i juga. Jadi Imam Nasa'i itu meriwayatkan dua jalur yang berbeda dalam hadis yang sama. Faqala akhbarani Muhammad ibnu Yahya ibnu Abdullah qala haddatsana Ahmad ibnu Hanbal qala haddatsana Ibrahim ibnu Khalid an Rabah an Ma'mar an az-Zuhri qala haddatsani Sa'id an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jumu'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullaha fiha syai'an illa a'tahu iyyah. Nah, jadi kita ulangi kembali bahwa yang hadisul matruk atau matrukul hadis itu adalah perawinya, bukan hadisnya. Jadi di sini ada dua riwayat, dua hadis yang memiliki sanad yang berbeda atau jalur yang berbeda. Yang satu
ada salah satu perawinya bernama Ayyub ibnu Suwaid. Nah, yang satu lagi tidak ada nama Ayyub ibnu Suwaid. Nah, hadis yang terdapat perawinya, salah satu perawinya ada nama Ayyub bin Suwaid ini adalah menjadi lemah hadisnya karena Ayyub bin Suwaid tadi. Sementara hadis yang satu lagi, hadisnya makbul, diterima. Kenapa? Karena tidak ada perawinya yang lemah seperti Ayyub bin Suwaid. Jadi inilah dinamakan hadis matruk atau hadis yang ditinggalkan atau yang ditolak atau yang tidak diterima. Karena salah satu perawinya adalah orang yang lemah. Karena para ulama hadis tentunya di sini sepakat bahwa dia, perawi ini, Ayyub bin Suwaid ini, orang yang lemah. Maka setiap dia meriwayatkan hadis, hadisnya ditolak. Seperti misalnya tadi, matrukul hadis atau hadis dhaif, misalnya yang tidak thiqah. Di sini tadi, dhaifun, orangnya lemah. Maka hadisnya menjadi matruk. Nah, orang seperti ini kalau meriwayatkan jadi mungkar. Jadi ditinggalkan hadisnya. Yang tidak thiqah atau dhaif ini ditinggalkan hadisnya. Jadi dia pembahasannya di sini. Tapi kalau mungkar di sini. Kalau dia menyelisihi, maka namanya mungkar. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, pembahasan materi kita kali ini adalah mengenai al-haditsul maudhu'. Hadis al-maudhu'. Di mana Imam Al-Baquni mengatakan dalam manzumahnya, wal kadhibul mukhtalaqul masnu'u 'ala an-nabi fadzalikal maudhu'u. Kebohongan yang dibuat-buat atas nama Nabi, maka itu namanya hadis maudhu'. Qauluhu wal kadhibu ay wal haditsul makdzub 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mukhtalaq ay al-muftara 'alaihi 'amdan. Jadi kebohongan yang dibuat-buat atas nama Nabi dan itu sengaja, al-masnu'u dibuat-buat untuk untuk mengelabui orang bahwa itu adalah hadis dari Nabi, benar-benar dari Nabi, maka namanya adalah maudhu', hadis maudhu', padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu. Jadi hadzal haditsu al-maudhu'u 'inda ahli al-fanni. Ini namanya adalah hadis maudhu' menurut ulama hadis, yakni bidang hadis ini. Wa ya'rifu al-wad'a bi umurin minha wa yu'rafu al-wad'u bi umurin minha iqraru qailih. Jadi bagaimana kita tahu bahwa sebuah hadis itu adalah hadis maudhu'? Tentunya ada beberapa cara. Di antaranya yang pertama adalah dengan pengakuan. Dengan pengakuan seorang perawi, dia mengatakan sendiri bahwa itu adalah hadis maudhu' dari dia sendiri. Jadi misalnya dia membuat satu hadis mengatakan dari Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian meskipun dicantumkannya itu adalah perkataan Nabi, ternyata dia sendiri yang mengakui ini sebenarnya bukan perkataan Nabi. Ini sebenarnya bukan hadis Nabi. Dan dia mengakui misalnya meskipun dicantumkan an fulan qala Nabi SAW kada wa kada, begini. Kemudian ketika ditanya dia mengakui ini sebenarnya bukan hadis Nabi. Nah, kenapa dia seperti itu, berani seperti itu? Tentunya ada tujuan-tujuan tertentu. Dan biasanya selain dari pengakuan itu akan diketahui juga oleh para ahli hadis dari lafadznya. Lafadz Nabi itu biasanya beda dengan lafadz orang selain Nabi atau ucapannya. Di mana lafadz Nabi itu adalah lafadz yang
penuh dengan rasa gitu, penuh dengan gaya bahasa. Jadi tidak sembarangan. Jadi hadis-hadis itu punya keunggulan. Ucapan Nabi itu tidak ucapan seperti orang biasa ya. Dia punya kelas yang tinggi. Nah, perlu pemahaman, perlu penjelasan. Jadi ketika kita membandingkan mana hadis perkataan Nabi dan bukan hadis perkataan Nabi, yaitu hadis maudhu, maka bisa akan dicek atau ucapan itu atau bisa dibandingkan. Mana hadis maudhu, mana bukan, itu akan ada perbedaan dari lafaz, pilihan kata-katanya. Pasti ada perbedaan. Kemudian, kenapa ada orang berani membuat hadis maudhu? Tentunya ada beberapa alasan. Wasababul wad'i imma adamuddin kazzanadiqah. Di antara yang pertama adalah sebab orang membuat hadis maudhu adalah karena dia memang agamanya parah gitu. Artinya memang bukan Islam dari hatinya gitu. Artinya orang munafik, pengen menghancurkan Islam. Jadi sehingga dia membuat hadis-hadis palsu untuk menghancurkan Islam. Itu yang pertama. Bahkan orang-orang seperti ini banyak meriwayatkan hadis, bahkan ribuan hadis. Kemudian alasan yang kedua adalah aukana intisaran li madhabin, atau dia fanatik berat dengan madhabnya. Misalnya fanatik terhadap satu madhab Abu Hanifah, terhadap madhab Imam Malik, terhadap madhab Imam Syafi'i, terhadap madhab Imam Hambal. Mungkin pengikutnya terlalu fanatik sehingga ketika misalnya terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat antara para madhab, dia pengen buat hadis untuk menguatkan pendapat madhabnya. Nah, ini adalah alasan yang kedua atau penyebab yang kedua kenapa orang begitu beraninya membuat hadis palsu. Atau yang ketiga adalah ittiba'u li hawa'i ba'dur ru'asa, atau dia pengen menenangkan atau menguatkan pendapat pemimpin. Nah, mungkin dia karena takut pemimpinnya, atau karena dipaksa, atau karena diancam dan seterusnya, sehingga dia buatkan satu hadis palsu agar menolong pendapat pemimpinnya, mungkin panglimanya atau gubernurnya atau khalifahnya ketika itu, sehingga dia buatkan hadis palsu karena dia dianggap adalah orang berilmu. Dia buat hadis palsu untuk menguatkan pendapat khalifahnya. Atau alasan yang lain adalah ghalabatul jahli ihtisaban lil ajri, atau dia memang jahil, tidak mengetahui sama sekali tentang ilmu hadis, tidak mengetahui apa akibatnya membuat hadis palsu, sehingga dia pengen mencari pahala dengan membuat hadis. Jadi ini adalah beberapa alasan kenapa orang terlalu berani membuat hadis palsu, mengatasnamakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal Nabi tidak pernah mengatakan itu. Kama rawal Hakim An-Nisaburi bisanadihi an Abi Ammar Al-Marwazi yaqulu qila li Abi Asmah min ayna laka an Ikrimata an Ibn Abbas radhiyallahu anhu fi fadailil Qur'ani suratin wa laysa 'inda ashabi Ikrimah hada faqala inni qad ra'aytu an-nasa qad a'radu 'anil Qur'an washtaghalu bi fiqhi Abi Hanifah wa maghazi Muhammad ibn Ishaq fa wada'tu hadzal hadits hisbatan, mencari pahala. Jadi ini adalah salah satu contoh hadis diriwayatkan oleh Hakim dengan sanad, kemudian dia mengatakan dari Ibnu Abbas min fadailil Quran suratin. Jadi dia membuat hadis untuk menjelaskan keutamaan hadis, keutamaan setiap surah Al-Quran.
Jadi bahkan dia membuat atas nama Ibnu Abbas. Seolah-olah Ibnu Abbas benar berkata, qada'il Quran suratan. Dia membuat satu hadis, menjelaskan hadis-hadis, menjelaskan surat-surat, setiap surat itu keutamaannya ini. Surat ini, surat Al-Baqarah, keutamaannya ini, kemudian surat Ali Imran, keutamaan ini, surat An-Nisa, keutamaan ini, Al-Maidah, keutamaan ini. Semua surat itu dibuatnya keutamaan. Padahal niatnya baik gitu. Niatnya adalah baik. Tujuannya adalah di sini katanya dijelaskannya bahwa tujuannya adalah agar orang-orang pada zamannya itu tidak terlalu sibuk dengan membahas fikih-fikih Abu Hanifah. Karena di mana orang saat itu sibuk membahas fikih madhab Abu Hanifah. Akhirnya apa? Al-Quran mulai ditinggalkan. Al-Quran mulai terpinggirkan. Artinya sedikit orang yang membahas Al-Quran, sedikit orang yang membaca Al-Quran, sedikit orang yang mentadabburi Al-Quran, sedikit orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang sibuknya kebanyakan waktu itu adalah sibuk membahas fikih madhab Abu Hanifah, sehingga dia berniat, padahal niatnya baik. Katanya adalah tawaddu'tu hadzal hadits hisbatan. Dia mengatakan, ada salah satu perawi mengatakan, wa maghazi Muhammad ibn Ishaq tawaddu'tu hadzal hadits hisbatan. Jadi beliau salah satu perawi mengatakan tujuannya adalah tawaddu'tu hadzal hadits, yang menyebutkan tentang keutamaan setiap surah demi surah. Dibuat hadis surah Al-Baqarah, keutamaannya ini, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, keutamaan ini adalah tujuannya adalah baik gitu. Meskipun baik, dia untuk mencari pahala. Tawaddu'tu hadzal hadits hisbatan, untuk mencari pahala, untuk mendapatkan pahala. Bagus niatnya, tapi bukan caranya seperti itu gitu. Tapi tetap aja ini namanya pelanggaran. Wa qad ajma'a ahlul ilmi 'ala anna dzalika kabiratun min kabairid dzunub. Bahkan para ahlul ilmi, para ulama itu sepakat siapapun yang membuat hadis dhaif dengan alasan apapun, termasuk niatnya baik tadi untuk untuk cari pahala, agar orang itu sibuk dengan Al-Quran, agar orang tidak terlalu sibuk, tidak terlalu menghabiskan waktunya membahas masalah-masalah puruk atau masalah-masalah yang ringan dalam agama, kemudian meninggalkan Al-Quran. Jadi dia pengen orang itu setiap harinya waktunya dihabiskan untuk baca Al-Quran lebih banyak daripada yang lain. Nah, dia mengira bahwa ketika orang rajin menghafal Al-Quran, rajin membaca Al-Quran, rajin mempelajari Al-Quran, dia mengira itu pahalanya akan mengalir gitu. Niatnya baik. Tapi yang jadi masalah adalah ketika dia menyebutkan surah-surah itu, surah Al-Baqarah keutamaan ini, Ali Imran keutamaan ini, An-Nisa keutamaan ini, dan seterusnya. Tapi itu adalah pelanggaran gitu. Kenapa? Karena dia berbohong atas nama Nabi. Nah, makanya ulama itu sepakat bahwa dosa orang yang membuat hadis maudhu' ini, padahal Nabi tidak pernah menjelaskan keutamaan surat Al-Baqarah ini, keutamaan Ali Imran ini, keutamaan An-Nisa begini. Tidak ada pernah Nabi seperti itu. Jadi, makanya ulama itu sepakat orang yang melakukan ini, membuat hadis palsu ini adalah dosanya adalah dosa kabirah, dosa besar. Min kabairid dzunub, termasuk salah satu dosa besar. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna kadiban alayya laisa kakadibi ala ahad. Sesungguhnya berbohong, berdusta atas namaku itu tidak sama seperti berdusta atas nama orang lain gitu. Jadi kalau misalnya ada seorang berdusta atas nama ayahnya, berdusta atas nama ketuanya atau bosnya atau pemimpinnya, itu tidak seperti dosa berdusta atas nama Nabi. Nabi mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan
falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka ambillah tempatnya di neraka. Jadi balasannya tidak main-main gitu. Jadi langsung neraka ancamannya. Ini adalah satu poin yang perlu kita perhatikan, bahwa meskipun niat baik itu tidak cukup untuk melanggengkan tujuannya gitu. Makanya ada kaidah mengatakan al-ghayatu la tubarril wasilah. Jadi kaidah mengatakan tujuan meskipun baik itu tidak menjadikan baik caranya atau sarananya. Jadi tujuannya kan tadi baik agar orang itu sibuk dengan Al-Qur'an. Karena orang saat itu sibuk dengan membahas fikih-fikih, masalah-masalah cabang agama, masalah-masalah yang ringan. Tidak sibuk mempelajari Al-Quran. Tapi tujuannya pengen memindahkan kebiasaan orang tersebut, ingin sibuk dengan Al-Quran. Akhirnya dia tujuan yang baik ini, tapi caranya salah. Caranya salah gitu. Dia membuat hadis palsu. Jadi al-ghayatu la tubarril wasilah. Meskipun tujuan baik itu tidak akan menjadikan baik sarananya atau wasilahnya, perantaranya, yaitu membuat hadis palsu, itu tidak akan menjadi baik juga hadis palsu gitu. Meskipun tujuan baik untuk membuat orang sibuk dengan Al-Quran, dengan cara membuat hadis palsu, maka hadis palsu itu tidak akan jadi baik gitu. Alhamdulillah, selesai pembahasan kita mengenai ilmu mustalah hadis dari pembahasan Mandhumah al-Baiquniyah, dan penutupnya al-khatimah thumma khataman nadim rahimallahu ta'ala al-mandhumata bihadihil abjad al-jamilah. Imam Baiquni menutup mandhumahnya dengan bait-bait yang bagus ini. Beliau mengatakan waqad atat kal jauharil maknuni sammaituha mandhumatal Baiquni, dan fauqas salatina bi arba'in atat aksamuha tammat bi khairin khutimat. Jadi Imam Baiquni rahimahullah ta'ala menyamakan mandhumah ini seperti permata, atau seperti yang di laut, permata yang mahal, al-maknun, yang terjaga dalam tempatnya. Summa qala sammaituha mandhumatal Baiquni. Kemudian beliau mengatakan mandhumah ini namanya adalah Mandhumah Baiquni. Ay sammaha kadzalik. Dia menamakannya demikian. Wa qauluhu fawqa salatina bi arba'in atas. Dia mengatakan jumlahnya adalah di atas 30, yaitu lebih 4. 30 lebih 4. Artinya 34. Ay adadu abyatiha arba'un wa salatina baitan. Jumlah baitnya itu 34 bait. Jadi tidak banyak. Aqsamuha tammat bi khairin khutimat. Ya. Pembagian hadis-hadis itu ditutup dengan sebaik-baiknya. Ay khutimat bis salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditutup dengan salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khairu ma yukhtamu bihil asya. Jadi bersalawat kepada Nabi adalah penutup ketika kita pengen menutup ceramah, pengen menutup khutbah, pengen menutup halaqah, pengen menutup majlis, penutup apapun itu, ya yang sebaiknya adalah menutupnya dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu nakhtimu hadhil mandhumah bid-du'a'i lin-nadim bi an yaghfira lahu dunubahu. Dan kita menutup mandhumah ini dengan berdoa untuk pembuat mandhumah, yaitu Imam Baiquni, agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya, wa an yajzahu khairal jaza, dan membalasnya dengan sebaik-baiknya balasan, ala ma hafidhalana, yang telah beliau hafalkan untuk kita, yang telah beliau buatkan untuk kita pelajaran ini, beliau susun untuk kita, min sunnati Rasulullah SAW, dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, yaitu untuk membahas, mempelajari sunnah Nabi SAW. Wa an yarfa'a darajatihi, kemudian mengangkat derajat Imam Baiquni rahimahullah ta'ala, wa an yu'liya qadrahu, dan meninggikan qadratnya atau derajatnya, wa an yuskinahu al-firdaus al-ala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menempatkannya di firdaus al-ala yang paling tinggi.
Allahumma ighfir lana warhamna warzuqna wa'afina wa'fu 'anna wa aslih lana sya'nana kullah waghfir limasyayikhina wa liman lahum fadlun 'alaina walil muslimina kafatan wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu dia pemirsa sahabat dakwah, kajian rutin yang kami tayangkan setiap hari Sabtu pada pagi hari, yang dimana diisi oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Syafi'i, MPD Hafizahullah Ta'ala. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan selamat menyaksikan tayangan-tayangan kami yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja